Audio Jungle. Mereka ini adalah warga Timika, datang ke kota lama di Kokonau mencari seseorang yang dikenal oleh para nelayan di Kokonau maupun di Timika. Di kediamannya dapat disaksikan terdapat banyak beragam alat-alat bekas dan mesin-mesin bekas seperti mesin Cesar dan mesin motor Johnson yang sedang diperbaiki maupun yang rusak parah. Sosok ini memang dikenal sebagai satu-satunya tukang atau ahli mekanik khusus untuk melayani para pengguna motor Johnson yang kebanyakan digunakan oleh para nelayan. Siapakah dia? Pemirsa, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Sam Nusi, dalam acara talkshowgeroi.com. Siang ini kita ada di Kokonau, sebuah wilayah yang menjadi kota lama dari Kabupaten Mimika, dan kita akan bertemu dengan sosok kita. Beliau adalah salah satu warga yang lama berdomisili di Kabupaten Mimika dan secara khusus di kota lama atau kota tua Kokonau ini. Beliau juga adalah salah satu tokoh gereja di GKI Klasis Mimika dan secara khusus di Jemaat GKI Immanuel Kokonau. Siapakah beliau? Kita akan langsung bertatap muka dan berdialog dengan sosok kita yang satu ini. Mari kita diskusi. Selamat siang Pak Sadli. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Sehat-sehat? Sehat-sehat, puji Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan ya. Senang bisa ketemu dengan Pak Sadli di minggu hari ini di Kokonau. Kita jarang-jarang datang di Kokonau. Mungkin pertama Pak Sadli bisa kasih tahu perkenalan kepada pemirsa, siapa nama lengkapnya dan sejak kapan tinggal di Kokonau ini. Hal-hal yang sifatnya harus diperkenalkan, silakan Pak Sadli boleh perkenalkan kepada pemirsa. Ya. Nama saya Satri Prasetyo, asli dari Jawa, Surabaya, dan masuk ke Kokonau atau tinggal di Kokonau mulai 2009 awal tahun. 2009 awal ya. Yang pertama dulu kita orang merantau ya, Siap. melalui proyek. Dulu ikut di PT Kurnia Jaya. Oh, Pak Rombe ya. Ya. Dan di situ dulu saya pertama mengenal Yesus. Amin. Ya. Dulu kita Islam. Ya. Setelah saya menikah dengan istri saya, dan punya Kristen, dan Tuhan pakai saya sampai dunia sekarang. Oh, luar biasa. Ya. Pak Sadli, selama tinggal di Timika ini kira-kira yang Pak Sadli lihat sebagai perubahan drastis dalam kehidupan Pak Sadli itu apa? Peristiwa apa? Apakah peristiwa pertobatannya itu ataukah peristiwa ketika memasuki Kokonau ini? Saya rasa yang paling paling susah saya lupakan ketika saya memasuki Kristen itu. Oh, biasa. Kalau dalam hal usaha kan kita sudah biasa kemana-mana, tapi dalam keyakinan iman baru hari ini semenjak masuk Kristus untuk mengikut Kristus, Iya. saya rasakan betul-betul bahwa kita ada lebih. Luar biasa. Pak Sadli, kan Pak Sadli ini saya lihat sebagai seorang masyarakat atau bisa dikategorikan sebagai tokoh masyarakat. Mengapa? Karena banyak orang tergantung ke Pak Sadli dalam hal pengerjaan motor ya, motor Johnson ya. Sejak kapan memulai itu? Apakah sejak ada di Kokonau atau kurun waktu tertentu baru dimulai? Ya, jadi kita nggak minta ongkos, cuma kita bantu dengan ikhlas toh. Yang penting kalian bisa jalan mencari, yang penting kalian beli alatnya. Nah, ketika proyek selesai, kami mau pindah, tetapi nggak diizinkan oleh kepala suku dan kepala kampung. Gitu ceritanya. Dan di situ kita mulai berpikir
Berarti kalau untuk usaha di sini berarti bengkel bisa. Habis itu mulai belajar, tapi pertama yang bengkel kita buka itu kita nggak mengejar uang, cuma mengejar bantu dulu, Iya. begitu. Jadi istilahnya dikasih berapapun kita terima. Dan Tidak, iya, tidak bengkelnya khusus bengkel motor Johnson. motor Johnson dan genset. Oh, motor Johnson dan Johnson ya. Dikasih syukur, tidak juga kita tidak meminta. Oh, luar biasa. Yang paling dirasakan sebagai beban itu apa dalam menjalani keahlian sebagai seorang mekanik motor Johnson? Ya, kadang bebannya dengan menghadapi masyarakat saja, kadang ada beban, tapi itu sebuah enjoy saja. Oh, oke, gitu ya. Iya. Karena kadang-kadang ada tuh yang bilang janji besok minggu depan saya bayar, setelah itu nggak dibayar sampai sekarang tidak apa-apa. Iya. Yang penting kita yakin dan percaya saja bahwa ada berkat dari yang lain. Amin. Kira-kira Pak Sadli ke depan ini tentu saja punya ekspektasi ya, harapan. Maunya seperti apa perbengkelan ini atau usaha yang dijalani ini? Apakah hanya sekedar seperti itu ataukah ada ekspektasi yang lebih serius? Silakan. Sebenarnya kemauan ada, tapi semua akan melalui proses waktu dan kita pikir dulu ke depannya tuh. Benar. Mengingat anak-anak juga perlu sekolah di kota, nggak mungkin di sini seterusnya tuh. Jadi kita pelan-pelan sampai istilahnya apa? Orang Jawa bilang tuh kumpul-kumpul dulu, nanti baru persiapan untuk maju begitu. Iya. Pak Sadli asli dari Jawa mana? Surabaya. Oh, dari Surabaya, Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Nah, Pak Sadli, untuk mengejar ekspektasi tersebut, apakah ada kemungkinan-kemungkinan seperti yang mungkin sudah didengar ataupun sudah dicerita dari pihak gereja untuk kerjasama kolaboratif yang menguntungkan Pak Sadli dan juga pihak gereja secara organisasi ke depan? Ya. Apakah ada harapan seperti itu atau mungkin pertimbangannya seperti apa? Silakan. Memang ada rencana sebelum jauh-jauh ini, sebelum ini dengan pribadi kita dengan ketua kelas memang ada rencana, tapi puji Tuhan sekarang sudah terwujud tuh, tinggal kita menjalani. Memang segala sesuatu yang kita rencanakan dan kita usahakan nggak mungkin terlaksana tanpa campur tangan Tuhan. Jadi mulai hari ini setelah ada badan hukum kita menjalankan seperti apa yang kita pernah rencanakan dengan ketua kelas Bapak dari gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan sesuai harapan Pak Sadli, tapi juga gereja secara organisasi. Nah, Pak Sadli, lihat-lihat dalam kehidupan di Kokonau ini, sejak 2009 kemarin, apa yang paling penting Pak Sadli lihat sebagai warga masyarakat, penting diperhatikan oleh pemerintah? Di sini yang penting diperhatikan oleh pemerintah itu adalah masalah SDM-nya masyarakat kita. Pertama pendidikan harus kita utamakan, terus dari bidang agama, kerohanian juga harus diutamakan. Itu. Oke, terima kasih. Ada hal-hal yang mau disampaikan Pak Sadli sebagai warga Kokonau kepada pemerintah? Silakan. Tidak ada. Karena saya yakin pemerintah sudah tahu akan hal ini. Oke, gitu ya. Luar biasa Pak Sadli. Baik Pak Sadli, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita dan mudah-mudahan apa yang Pak Sadli jalani dan harapkan menjadi berkat untuk Pak Sadli dan kehidupan keluarga ya. Sampai jumpa lagi dalam waktu di topik-topik yang berbeda. Seandainya Tuhan mengizinkan. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Pak Sadli Prasetyo di Kokonau, Kabupaten Mimika. Salam jumpa dengan saya Sam Geloi dalam talkshow geloi.com. Selamat siang.